Dia dan juga seluruh tamu undangan dalam acara hari ini yaitu Press Conference Muslim Fashion Festival MUFES 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk MUFES 2020? Dan juga selaku Indonesia Fashion Chamber atau IFC selaku dan juga bersama Diandra Promosindo selaku Professional Exhibition Organizer atau PEO, hari ini menggelar perhelatan Muslim Fashion Festival Indonesia atau MUFES 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 23 Februari di Main Lobby, Plenary Hall, dan Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center. Dan juga selain menggelar fashion show, gelaran ini juga akan diramaikan dengan kegiatan talk show, seminar, area untuk exhibition retail, dan juga untuk kegiatan lainnya. Yang menarik, program talk show pada tahun ini juga akan menghadirkan influencer dari New York, yaitu Summer Al-Barka. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semuanya dan seluruh tamu undangan. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya yang pertama kepada Bapak Dadang Mulyawan, selaku Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Lalu berikutnya kepada Bapak Edi Susanto, selaku Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Lalu kepada Ibu Wahidah Oktavia, selaku PR Wardah Cosmetics. Kepada Ibu Sheila Marisa Rahmat, selaku Head of Marketing Communication Asia Pacific Rayon. Kepada Karen Delano, selaku Celebrity Fashion Stylist and Brand Ambassador UBS Gold. Ibu Meta Kamalia, selaku Head Markom Dauki. Bapak Pandu Setio selaku Senior PR and Brand Manager PT Sharp Electronics Indonesia. Bapak Haryono selaku Manajer PT Gistex Tekstil. Bapak Bambang Sutrisno selaku General Manager Komunikasi Perusahaan PT Bank BNI Syariah. Dan juga kepada Ibu Dewi Siti Rohmah selaku PR Evermos. Dan juga satu lagi kepada Ibu Destri Anasari selaku Asisten Deputi Pemasaran Kementerian KUKM. Dan juga berikutnya untuk membuka acara press conference pada siang hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Ali Karisma selaku National Chairman dari IFC. Kami persilahkan kepada Bapak Ali untuk dapat naik ke atas. Kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh kita berikan sambutan dan juga tepuk tangan meriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para rekan-rekan semuanya, ada Ibu Sari, ada teman-teman juga dari sponsor dan pemerintah yang sudah hadir pada hari ini. Maaf saya ini baru nyampe langsung ke sini. Ya, pagi ini adalah hari pertama MUFES diadakan. Jadi untuk 4 hari ke depan kami sangat berharap dari asosiasi melihat talenta-talenta baru generasi muda yang mana sebenarnya tadi sudah tercerminkan di opening ceremony kita. Yang tadi kelihatan sekali semuanya anak desainer-desainer muda yang kami berharap masa depannya masih panjang dan kreativitasnya fresh. Seperti itu. Jadi desainer-desainer muda yang sangat kreatif tadi tidak akan bisa naik kalau tanpa dukungan para media, teman-teman media dan para seniornya, begitu juga pemerintah yang terkait untuk mendukung karir mereka juga. Gitu. Jadi MUFES ini berniat baik untuk mengutamakan para generasi muda untuk berkarya, menguasai pasar Indonesia yang diharapkan ke depannya bisa bersaing di global, seperti itu. Untuk persiapan MUFES kali ini adalah yang sudah kita persiapkan dari setahun yang lalu. Ini sudah MUFES ke-5. Kami mempunyai cita-cita besar sekali, yaitu membangun industri fashion khususnya busana muslim supaya bisa standar, sederhananya supaya bisa standar dengan busana-busana konvensional lainnya. Seperti itu. Itu utamanya. Nah, sekarang busana muslim ini sudah euforianya sudah sangat besar sekali di Indonesia, penggunanya sudah banyak, tapi kualitasnya ini yang masih diragukan apakah sudah ada nih
Kalau di Indonesia itu mungkin desainer-desainer seniornya itu ada Bian, ada Mas Deden, ada mungkin Didi Budiarjo, ada si Mel Ahyar, ada Sabto, ada banyak, ada Sofi. Nah, desainer busana muslimnya siapa nih yang bisa selevel mereka nantinya? Memang ini masih baru sekali, tapi kita harapkan kami juga akan bisa melahirkan desainer-desainer ternama yang bisa nantinya go internasional, bahkan membawa busana muslim ini menjadi karakter atau kekuatan yang bisa kita tawarkan yang beda daripada negara-negara lain. Mungkin yang Thailand tidak punya, Eropa tidak punya, tapi kita mempunyai desainer busana muslim atau produk busana muslim yang sangat kontemporer dan bisa diterima secara global. Nah, kami juga sangat berharap dukungan industri pendukung seperti Wardah Kosmetik ini adalah salah satu produk yang memang harus berjalan seirama untuk menuju global. Jadi saya yakin kalau kosmetik sudah siap, tapi apakah fashionnya sudah siap? Nah, ini saya yakin juga kita juga tidak hanya fashion saja, ada tekstil, kita harus bisa memakai nantinya juga. Kenapa rekan-rekan kita ini, partner-partner kita ini yang ada di sini ini yang kita ajakin? Karena contohnya ada Asia Pacific Rayon yang memang kita yakin sekali dengan serat lokal. Jadi mungkin teman-teman itu perlu saya jelaskan sedikit, saya menjelaskan bahwasanya Asia Pacific Rayon itu bukan memproduksi tekstil, tapi mereka memproduksi seratnya. Jadi kami harapkan dengan serat lokal ini kami benar-benar bisa menjadi made in Indonesia-nya itu 100%, bukan import seratnya terus nantinya diolah di Indonesia. Kalau bisa serat-serat Indonesia itu banyak sekali, termasuk yang rayon, ada rami, ada bambu, ada banyak sekali. Jadi itu kita harapkan akan menjadi mass production yang bisa menguasai pasar Indonesia nantinya, seperti itu. Jadi kali ini dengan jumlah booth yang 2 kali lipat dibanding tahun lalu, kami juga sangat berharap untuk impact dan kesuksesan MUFES ini akan lebih bagus lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang mana hasil akhirnya kami juga ingin sekali membuat MUFES ini menjadi ajang internasional nantinya yang akan dikunjungi negara-negara luar, bahkan akan diikutin peserta-pesertanya pun dari luar, yang mana tadi Pak Teten sudah menerima dengan baik ajakan kami bahwasanya untuk kedepannya kami akan bergandengan tangan untuk mewujudkan event. Semoga event MUFES ini di-adopt atau dijadikan anak angkat pemerintah untuk menjadi salah satu event yang bisa nge-host atau menerima peserta-peserta dari luar dan buyer-buyer dari luar ke depannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya kepada rekan-rekan semuanya. Kami sudah kita maksimalkan persiapannya. Tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keperluan support dari semua stakeholder yang hadir di hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena semuanya penting bagi kami di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Karisma. Kami persilakan untuk dapat kembali. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Preskon Muslim Fashion Festival 2020. MUFES sudah tahun kelima dan sudah banyak pembelajaran dari kami selaku organizer yang bekerjasama dengan Asosiasi Indonesia Fashion Chamber. Banyak upgrade, improvement yang sudah kami lakukan dari tahun pertama sampai tahun kelima ini. Jadi tahun ini, tahun kelima adalah tahun yang spesial buat kita semua di MUFES. Kita dapat support banyak dari industri, dari bisnis lain, dari komunitas, dari media, dan terasa banget tahun ini pengembangannya juga banyak. Exhibitor juga lebih banyak dari tahun sebelumnya karena adanya Plenary Hall dan Cendrawasih Hall.
Dan tahun ini kami juga tidak ingin biasa-biasa aja seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak program yang sudah kami publish, kami promosikan. Salah satunya program unggulan di MUFES ini adalah fashion show yang pastinya. Kami selama 4 hari di MUFES akan ada 17 fashion show dengan 100 lebih desainer. Lalu ada juga talk show, kita undang influencer dari US, New York, Amerika Serikat, Summer Albarka yang akan dilaksanakan di tanggal 21 Februari nanti di jam 16.00. Lalu banyak sekali target-target yang sudah kita achieve di tahun kelima ini. Harapannya kami dapat MUFES dapat meningkat lagi dengan dukungan-dukungan dari para sponsor. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat para sponsor MUFES 2020 dan juga buat komunitas-komunitas dan juga sekali lagi teman-teman media. Terima kasih, itu aja sih dari MUFES. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Andika untuk sambutannya. Dan juga untuk berikutnya, kita mungkin akan berbincang sedikit dan juga akan mengenal lebih lanjut mengenai perwakilan kementerian dan juga para sponsor yang telah hadir pada siang hari ini dalam acara press conference. Dan juga berikutnya saya dengan hormat akan memperkenalkan Makasih. Di atas ya? Ya, sarung saya lagi kedodoran jadi saya di bawah aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taruna Kusmayadi. Sebetulnya saya tidak mengambil alih profesi MC. Saya ini adalah salah satu member daripada advisory board daripada Indonesia Fashion Chamber. Bahwa di sini saya membantu Dianda Promosindo, tepuk tangan, dan Indonesia Fashion Chamber untuk melaksanakan tugas negara sebagai moderator. Oke, kalau saya baca nggak boleh pakai kacamata karena nggak bisa baca. Sebelumnya terima kasih atas kedatangan rekan kami media yang belum kenal saya. Saya akan memperkenalkan diri bahwa acara ini kita bawa agak santai ya. Jadi nggak usah kenceng-kenceng nyimur gitu ya, kaku gitu ya, santai aja. Oke, dengan itu saya mengundang Bapak Dadang Mulyawan, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Silakan Pak. Duduknya yang di situ dulu deh Pak. Ya silakan Pak. Yang kedua Bapak Edi Susanto, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Silakan Pak. Yang ketiga, Ibu Destri Anasari, Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ibu, silakan Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. Ibu mau di tengah juga boleh, Bu. Iya. Oke. Maaf Bu, nggak ada senderannya Bu ya. Yang keempat adalah Ibu Wahida Octavia, PR dari Wardah Kosmetik. Ada? Oh, Ibu dari belakang. Terlalu akrab Ibu, silakan Bu. Yang kelima Ibu Sheila Marisa Rahmat, selaku Head of Marketing Communication Asia Pacific Region. Selamat siang Bu. Yang keenam adalah Bapak Karen Delano, selaku Celebrity Fashion Stylist and Brand Ambassador dari UBS Gold. Silakan Pak. Tepuk tangannya boleh? Ya, supaya nggak ngantuk ya. Selanjutnya Ibu Meta Kamalia, selaku Head Markom Doki. Silakan Bu, tepuk tangan. Bapak Pandu Setio, selaku Senior PR dari Brand Manager PT Sharp Electronics Indonesia. Silakan Pak. Bapak Haryono, selaku Manager PT Gistek Textile. Ini saya nggak atur ya, jadi ada yang pilih kanan, pilih kiri, ya.
Bapak Bambang Sutrisno selaku General Manager Communication Perusahaan PT Bank Syariah BNI Syariah. Silakan Pak. Ibu Dewi Siti Rohma selaku PR Evamos. Silakan Ibu. Oke. Duduk dulu, pelan-pelan aja nanti. Ya. Oke. Saya ibu-ibu bapak sekalian, karena kita bisa lihat di sini ibu-ibu bapak-bapak yang cantik dan ganteng-ganteng, tepuk tangan. Dan nggak cuma 1-2 orang, tetapi kita didukung oleh banyak pihak. Dengan itu saya tadi dapat pesan dari panitia, bagaimana kalau misalnya tanya jawabnya itu menjawabnya hanya 3 menit Bu Bapak. Sekali lagi maaf, nanti lanjutannya bisa Bapak Ibu media melakukan doorstep setelah ini. Saya pikir demikian dealnya ya. Oke. Karena supaya saya nggak bingung, ini ada 11 orang di sini. Jadi karena saya panggil pertama Pak Dadang, jadi saya akan kasih pertanyaan Pak Dadang duluan ya Pak. Tentang keuangan syariah Bank Indonesia. Bank Indonesia ini memiliki satu event yang namanya Islamic Syariah Economy Festival. Ya, bagaimana rencana Bank Indonesia dalam hal ini mengawinkan mungkin ISEF dengan MUFES ini sehingga MUFES ini besarnya seperti ISEF. 3 menit ya Pak. Baik. Oke, silahkan. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada 3 poin Pak. Jadi sebelum sampai cerita ISEF-nya, poin pertama bahwa Bank Indonesia ingin menjadikan sektor ini menjadi salah satu new engine of growth. Jadi secara internasional kita melihat bahwa extraordinary. Potensinya 2,2 triliun consumption. Out of it, 283 billion adalah untuk fashion. Dan 21 billion konsumsi fashion di dalam negeri. Jadi ini harus menjadi engine of 1 growth. billion dolar. Ya. Oke. Jadi kita melihat bahwa ini harus menjadi dorongan. Dengan 200 sekian billion USD consumption, tentunya yang harus didorong itu ada 3 komponen. Pertama, inovasi. Balik lagi, kita udah masuk kepada Industrial Revolution the Fourth. Para generasi muda, milenial, part of economic development. Jadi harus inovatif, harus kita fasilitasi, dan juga tadi Bapak betul sekali Pak, kita lokal kontennya harus tinggi. Karena balik lagi, mari kita melihat kekayaan daripada bangsa Indonesia. Banyak sekali, bukan hanya di Jakarta, sampai sudut-sudut negeri harus berpartisipasi dalam pembangunan dan real. Sehingga spill over Pak, kepada sub-sub industri akan nyata. Bukan hanya balik lagi, garment lagi, tapi ada industri daerah. Kita dorong juga Bikraf, ada juga turunan-turunan yang luar biasa. Harus kita fasilitasi, bukan hanya dalam negeri, tapi melalui event-event sampai keluar. Dan yang terakhir, karena janjinya 3 menit Pak ya, tolong catat Bapak Ibu sekalian, ISEF kita yang ke-7 akan ada di Jakarta, CICC, itu di 27-31 Oktober, dan back to back dengan HIS. Itu eventnya cukup besar, karena di dalamnya ada 3 event internasional, di mana kita sudah mengundang juga negara-negara OIC. Harapannya sederhana, ada hal-hal juga saling mendukung. Balik lagi, kata kuncinya adalah Indonesia Incorporated Pak. Lewat syariah menjadi Indonesia Incorporated, kita sangat produktif dan juga mendukung program pemerintah yang lain seperti SDG Pak. Karena kalau kita melihat sustainable fashion, itu kita sama-sama Pak ya, luncurkan di ISEF tahun lalu, yang ini akan menjadi sustainable theme. Temanya selalu berlanjut, bahwa kita pakai lingkungan sebagai salah satu makosid syariah Pak ya, bahwa kita harus sustainable, yang tidak mencemari, tapi juga ingat kepada
komponen bangsa yang lain dan cerdas dalam teknologi. Sehingga balik lagi, selain semoga acara ini sangat sukses dan kita akan bertemu di event ISEF 2020 akhir Oktober 27 sampai 31. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dadang atas jawabannya. Dan mari kita nanti akan mengunjungi booth daripada Bank Indonesia. Terima kasih Pak. Bapak Edi Susanto, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Sebetulnya Badan Latihan Kerja Semarang tuh untuk membuktikan hasil kerjanya Bapak dan jajarannya di MUFES tuh apa sih Pak? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taruna. Kami dari Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang, merupakan BLK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa Balai Latihan Kerja Semarang memang memfokuskan untuk menyiapkan sumber daya manusia, terutama di bidang fashion teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga seperti tadi dikatakan bahwa insya Allah di tahun 2023 Indonesia sebagai salah satu pusat mode muslim dunia ini kan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia. Dan inilah melalui pelatihan vokasi insya Allah akan bisa tersedia sumber daya manusianya dalam rangka untuk menggunakan produk fashion ini. Karena seperti kita fashion selain sebagai kebutuhan dasar, tapi juga sebagai kebutuhan untuk lifestyle gitu. Jadi itulah Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang yang tugasnya adalah untuk menyediakan sumber daya manusia terutama di bidang fashion teknologi. Jadi sudah barang tentu di dalam MUFES yang kedua kali ini kita akan bisa menunjukkan ya hasil-hasil karya dari peserta latih Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Persesinya berapa lama Pak pelatihannya Pak? Untuk pelatihan di fashion teknologi untuk asisten desain fashion itu membutuhkan waktu 3 bulan atau selama 480 jam pelatihan. Terima kasih Pak. Nanti kita saksikan ada fashion show-nya juga ya Pak ya? Insya Allah nanti jam 3 Oh, 11 sore. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Destri Anasari, Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM. Seperti katanya Mas Ali tadi, Pak Teten itu akan mendukung Muslim fashion ini menjadi industri atau koperasi besar di Indonesia. Menurut rencana Ibu kira-kira dalam 1 jam yang lalu gimana Bu? Silakan Bu. Terima kasih Mas Nona. Ya. Sebenarnya ini satu gambaran besar yang seperti yang sudah disampaikan dari BI tadi. Yang pertama tadi ada 3 ya Pak yang dari BI. Kalau kami dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai kementerian yang membina 99% pelaku usaha di Indonesia, kita melihat ada 3 komoditas utama yang banyak digeluti oleh pelaku UKM. Yang pertama food and beverage, yang kedua itu fashion, dan yang ketiga home decor. Ini yang 3 hal yang tadi waktu pembukaan sama Pak Menteri sudah disampaikan, kita akan support 3 komoditas tersebut. Khusus untuk halal industri, kebetulan juga Kementerian Luar Negeri hosting Halal Industrial Summit nanti tanggal 1 sampai 2 November 2020 dan bekerja sama dengan berbagai pihak terutama BI dengan ISF-nya. Kita ingin membuat satu event launching di tahun ini, ada satu event internasional secara nasional tapi levelnya internasional dengan buyer internasional yang diundang. Ada ISEF, kemudian ada Muslim Festival untuk fashion dan untuk halal produk. Mengapa begitu? Karena dari kita sebagai negara sudah menjadi
pasar pertama untuk produk. Semua negara menyasar kita, baik untuk fashion maupun untuk halal produk. Sehingga kita ingin mendorong, pemerintah ingin mendorong produk kita masuk ke pasar internasional. Jadi menjadi tuan rumah di negeri sendiri juga untuk bisa masuk sebagai produsen halal. Tentu saja dengan industri yang sudah mulai bergerak dari seratnya, dari komoditas. Jadi tidak hanya fashion, inovasi fashionnya, kemudian produk-produk yang lain, tetapi semua dari lokal konten tersebut itu yang kita ingin support karena sudah menjadi satu ekosistem yang komplit. Tadi dari pendidikan pelatihannya juga sudah diperhatikan, kemudian pembiayaannya sudah ada. Jadi supaya menjadi satu ekosistem yang utuh, connecting the dots-nya akan kita lakukan. Jadi mungkin launchingnya baru nanti Oktober, tapi nanti akan menjadi tahunan, jadi event tahunan besar. Ada fashion, halal produk, kemudian ada syariah ekonominya. Nah, kita sama-sama berupaya karena kita biasa bekerja, sama-sama bekerja ya Pak. Ini saatnya kita bekerja sama, menyatukan barisan sehingga mungkin outcome yang mau dicapai akan lebih signifikan. Mungkin ya, itu tadi Pak, Indonesia Incorporated. Dan selama 1 tahun kami ada Smesco Promotion Center dengan New Era sebagai Center of Excellence dan trading house. Nantinya juga kita bisa memanfaatkan untuk launching produk baik fashion maupun secara bulanan, sehingga secara 1 tahun tidak langsung tiba-tiba nanti Oktober, tetapi akan ada road to halal industry festival. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk hadirin sekalian, saya perlu cerita sedikit bahwa pertanyaan ini bukannya fabricated ya, bukannya sesuatu yang sudah ditanyakan sebelumnya di belakang layar, tetapi ini memang seperti kayak ujian ya. Pertanyaannya itu bisa datang dari mana aja arahnya. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Wahida Oktavia PA dari Wadah Kosmetik. Bertahun-tahun kita bekerja sama ya Bu ya? Iya betul. Iya. Kok nggak kapok-kapok Bu? Ya. Silakan Bu. Oh, pertanyaannya seperti itu pertanyaannya Bu. Iya, simpel aja. Kapok ya. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kenapa ditanya kenapa nggak kapok gitu ya? Karena alhamdulillah sejauh ini kita juga merasakan manfaat dari kedua belah pihak seperti itu. Jadi alhamdulillah bersama-sama selama hampir 4-5 tahun ya. Ya, kurang lebih seperti selama itu. Dan dari Wadah sendiri seperti yang mungkin dari media sudah tahu bahwa Wadah ini memang dari segi kosmetik, perusahaan kosmetik yang selalu dan terus akan mendukung insya Allah ke depannya dunia industri fashion ini. Jadi memang salah satu visi misinya memang Wadah ini kan dari seperti yang kita tahu ya bahwa fashion dan makeup itu sangat tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi memang satu visi misi juga, terutama apalagi Muslim Fashion Festival ini. Kita memang waktu itu dari Wadah juga pernah diundang oleh Bapak Presiden kita dalam satu kegiatan gitu di istana dengan beberapa pemain lain juga saat itu dari halal products yang lain juga, yang akhirnya terrealisasikan Halal Park gitu. Saat ini sudah ada Halal Park di Senayan juga kalau nggak salah. Jadi di situ kita ternyata punya satu visi misi yang sama yang kuat. Jadi kita ingin menjadikan dan mensupport lini fashion ini menjadi kiblat fashion dunia, sebenarnya seperti itu. Dan Wadah pun ingin menjadi salah satu yang mensupport itu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak bisa dipisahkan antara fashion dan make up. Jadi Wadah ini di sini berusaha sekali untuk bisa mensupport karena sama-sama lokal mungkin ya. Jadi kita punya kita punya desainer-desainer yang keren-keren di lokal. Kenapa enggak kita support? Kenapa tidak kita bantu? Jadi kita memang tidak hanya dari segi
ini ya dari segi mungkin pemerintah juga sudah mendukung dengan segala macam regulasi dan sebagainya begitu. Dari Wardah ini perusahaan yang ingin membantu di sektor lainnya gitu Bu dan Bapak. Jadi beberapa yang sudah kita lakukan juga di fashion ini sudah lebih dari 6-7 tahun ini kita selalu membawa berbagai macam desainer Indonesia ke panggung luar negeri juga. Ada Dian Pelangi, Rea Miranda, Zaskia Sungkar, beberapa nama itu yang sudah kita gaungkan selama ini 6-7 tahun terakhir ini untuk bisa ke berbagai macam fashion week baik di Indonesia maupun di luar negeri juga. Kita juga mensupport mereka supaya mereka juga didengar di luar negeri juga begitu. Dan apalagi ini Muslim Fashion Festival yang jelas-jelas visi misinya sangat sama dengan Wardah. Jadi kita nggak kapok, insya tahun depan kalau ada lagi juga mau, insya Allah. Terima kasih Bu. Ibu Wahidah Oktavia, tentang dong. Ya, jawabannya cukup baik. Ya, considering ini pertanyaannya baru Ibu dengar. Selanjutnya Ibu Sila Marisa Rahmat selaku Head of Marketing Communication Asia Pacific Rayon. Saya mau tanya pertanyaannya ini. Jangan susah-susah Mas Bunda. Enggak, saya pertanyaan saya nongolnya di situ tuh Bu. Tadi ada digitalnya tadi. Bahwa apa produk daripada APR itu yang sangat sustainable di MUFES ini? Silakan. Terima kasih Mas Suna. Ya. Jadi kalau selama ini mungkin rekan-rekan sekalian mendengar Asia Pasifik Rayon, terus kira berkesimpulan bahwa kita itu adalah produsen yang menghasilkan fabrik atau kain, benar ya? Kita tuh bukan menghasilkan kain, jadi kita itu hasil akhirnya sampai sekarang adalah berupa fiber viskos rayon. Jadi fiber viskos rayon tersebut yang kemudian akan dikelola oleh partner-partner kita. Makanya kalau datang ke booth kita, nanti tolong visit booth kita, itu kita membawa 3 partner sekarang. Ada Danliris, Multi Sandang, dan Gajah Duduk. Jadi fibernya kita diolah oleh mereka sehingga jadi benang, jadi kain, dan akhirnya jadi garment atau fashion yang begitu indahnya. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa rayon itu adalah biodegradable. Jadi kita itu dari 100% wood cellulose. Kita sendiri punya plantationnya di Pangkalan Kerinci di Riau. Itu kita tanam sendiri dari pohon akasia atau eucalyptus yang setiap 4 atau 5 tahun akan kita perbaharui terus. Jadi plantationnya tuh kita bina. Jadi tidak merusak lingkungan sama sekali. Terus hasilnya kita juga biodegradable. Kita ini adalah perusahaan yang sangat mendukung untuk sustainable fashion. Jadi itu sekilas mengenai Asia Pasifik Rayon. Kalau mungkin masih belum paham bisa ketemu dengan saya atau silakan kunjungi website kita di APR Rayon, itu jelas untuk apa sih bisnis dari APR ini. Terima kasih Bu Sila. Bu Sila ini wakil dari APR ini, Asia Pacific Rayon ini juga sebagai co-host di Muslim yang designer competition yang akan diadakan besok ya, 2 hari lagi. Rekan-rekan media jangan lupa mengcover itu juga. Terima kasih Bu. Selanjutnya Karen Delano selaku Celebrity Fashion Stylist and Brand Ambassador daripada UBS Go. Selamat siang Mas Dino. Ya, selamat siang. Santai ya Mas Dino. Rambutnya ganti warna ya? Ganti Mas. Tergantung musimnya ya? Tergantung model juga. Bahwa pertanyaan saya simpel, sebetulnya filosofi yang sama tuh dari UBS sama MUFES itu apa sih sehingga membuat UBS itu rela bekerja sama dengan MUFES? Silakan. Baik, selamat siang teman-teman media. Perkenalkan saya Karen Delano, Brand Ambassador of UBS Gold. Pertanyaannya susah. Enggak sih, sebenarnya mungkin teman-teman media sudah mengenal UBS Gold adalah pusat model emas terbaru ya, yang selalu baru dan modern tentunya. Yang dimana UBS Gold selalu menyatukan tidak pernah jauh dari fashion. Maka dari itu saya bergabung menjadi Brand Ambassador UBS Gold
profesi saya sebagai fashion stylist, yang dimana visi misi kami adalah untuk bisa membuat, apalagi zaman sekarang, zaman now, anak-anak millennials untuk bisa mulai berinvestasi dengan emas. Kenapa kami rela bersama dengan MUFEST? Kenapa? Karena MUFEST adalah salah satu wadah buat kami, buat UBS Gold, untuk bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman hijabers, para pecinta hijab, muslimah yang begitu juga setia untuk mencintai fashion dan peduli dengan penampilan. Karena kalau tadi makeup tidak bisa dipisahkan dengan fashion, saya sebagai fashion stylist juga percaya aksesoris tidak bisa dipisahkan dengan wanita. Nah, dari MUFEST ini kepada sahabat-sahabat muslim, kami juga percaya bahwa MUFEST adalah wadah yang sangat besar. Ini adalah etalase yang UBS percaya untuk bisa merangkul dan melihat bahwa emas itu bukan hanya mahal, bukan dikenal mahal maksudnya. Yang kami miliki affordable, kalau mau mahal sekali juga bisa. Tetapi kita mau menyadarkan untuk yuk mulai berinvestasi emas. Kemarin emas tinggi sekali di bulan Desember. Sempat tingginya luar biasa. Dengan tingginya emas, maka dari itu harga jualnya juga tinggi sekali. Nah, untuk itu kesempatan ini kita mau menyadarkan dan memberikan kabar kepada semua orang bahwa dengan UBS Gold model yang baru-baru terus dan selalu updated in fashion, kenapa enggak kita juga bisa mulai berinvestasi. Dan dengan MUFEST ini nanti ada fashion show-nya tanggal Minggu, itu tanggal 23 hari Minggu, yang dimana nanti ada beberapa fashion designer, salah satunya juga Mbak Ria Miranda dan juga Mbak Nunik, Sophie, ya kan, ada di sana. Yang dimana ini tahun kedua buat UBS Gold berkolaborasi dan berpartisipasi, maksud saya, bersama dengan MUFEST. Harapan kami selalu akan ada MUFEST sampai dengan 10 tahun ke depan. Dan dan UBS Gold akan selalu setia untuk mendukung, khususnya buat sahabat-sahabat muslimah, para hijabers. Thank you. Ya, thank you. Yang teman-teman yang cinta fashion jadi banyak ya, kita dirangkul banyak pihak. Enakan jadinya. Terima kasih Pak Karen Delano. Ibu Meta Kamalia selaku Head Markom Doki. Saya selamat siang. Saya tahu enggak. Saya tahu perusahaan Mbak ini merek-mereknya, brandnya banyak ya. Sampai jualan roti segala ya. Iya, Mas, segala ada. Iya, kenapa kok sekarang yang dikedepankan Doki di MUFEST 2020 ini? Silakan. Dijawab langsung Mas Dona. Selamat siang kepada para pengunjung. Saja ya, untuk 3 menit ya Mas Dona ya. Jadi memang Dauki itu adalah brand under L-Corps, dan mungkin yang lebih dikenal itu adalah sister brandnya Elzata Hijab. Kita bergabung dan kerjasama dengan MUFEST dari tahun pertama ya Mas Ney, sudah 5 tahun, alhamdulillah. Dan kalau misalkan ditanya kenapa, mungkin memang sekarang saatnya adiknya Elzata nih yang kita kasih spotlight gitu. Dan secara tema mungkin juga kan dari beberapa yang saya dengarkan juga kita sebagai negara Indonesia ingin dikenal banyak negara, kita juga ingin jadi pusat muslim fashion dunia. Nah, salah satunya itu yang dikembangkan oleh Dauki, karena visi misinya Dauki untuk tema tahun ini itu emang city hype. Dan kita juga membawa koleksi Januari dan Februari itu ke US, yaitu ke Brooklyn dan Manhattan. Jadi yang mungkin teman-teman media tadi lihat ada beberapa koleksi video Dauki, itu adalah koleksi Manhattan dan Brooklyn. Jadi kenapa Dauki yang tahun ini ada di MUFEST? Karena Dauki akan membawa tema itu Mas Dodan, dan kita juga ingin membawa salah satu brand under L-Corps kita yang dapat dikenal lebih ke mancanegara lagi. Mungkin begitu Mas Dodan jawabannya. Brooklyn ya, Brooklyn Manhattan. Ya kenapa enggak misalnya
Pamekasan Solo gitu. Itu nanti di Elzata mungkin Mas Bernard. Oh di Elzata, Iya. Oke, kita tunggu. Makasih Mbak. Sama-sama. Ya, selanjutnya adalah Bapak Pandu Setio selaku Senior PR Brand Manager PT Sharp Electronics Indonesia. Saya mau tanya, sebetulnya produk baru apa sih yang ada di Mufest ini kecuali yang tadi saya lihat mesin cuci? Silakan Pak. Ya, selamat siang semuanya. Ini kayaknya kedinginan semuanya. Sama, kita juga kedinginan di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin produk baru, ya Sharp dikenal sebagai brand elektronik gitu ya Mas ya. Dan Sharp bulan Maret nanti kita akan berusia 50 tahun. Dan selain produk-produk yang memang tadi kita show, kita perlihatkan di sini ada mesin cuci hijab gitu ya, yang dimana memang sebenarnya kita ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua yang ada di sini gitu ya, bahwa Sharp memang mengakomodir kebutuhan muslimah untuk sebuah mesin cuci yang bisa menjaga kualitas dari produk-produk hijabnya sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin produk baru, nanti kalau misalnya teman-teman semuanya ini, teman-teman media bisa main ke boothnya Sharp di M8 di daerah Cendrawasih sana ya, di area Cendrawasih, kita ada produk-produk small home appliances gitu. Jadi di sana itu produk-produknya ada slow juicer, ada vacuum blender, lalu juga ada Helsio automatic cookware, di mana memang produk-produk ini kita kenalkan kepada teman-teman semua atau kepada konsumen Indonesia untuk orang-orang yang memang mencintai kehidupan gaya sehat gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bedanya apa vacuum blender, slow juicer dan juga blender biasa. Nah, nanti di sana ada teman-teman dari Sharp akan bisa menjelaskan gitu ya. Dan nanti di tanggal 23 kita juga akan ikut serta dalam fashion show-nya. Itu kita ada produk namanya Aqua Sound Partner. Jadi dia bukan semacam headset, tapi memang fungsinya untuk mendengarkan musik. Tapi ini sangat sangat sesuai dengan teman-teman yang menggunakan hijab. Biasanya kan kalau misalnya pakai earphone kan harus pakai ke dalam gitu ya, jadi mengganggu penampilan. Nah ini dengan Aqua Sound Partner itu tinggal dicantelin di leher, tapi juga tidak mengganggu orang sekitarnya, karena suaranya juga bisa terdengar, terus jelas, dan sehat untuk telinga gitu. Dan harganya affordable. Harganya affordable. Nah ini boleh jualan ya. Jadi kalau misalnya beli hari ini sampai hari Minggu, itu kita ada harga khusus gitu. Oh, okay. Jadi sekalian jualan PR-nya jualan juga. Jadi sama-sama emasnya juga ya, affordable. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Pandu Setio yang fashionable ini. Silakan berdiri Mas. Ini tren sekarang seperti ini. Silakan berdiri. Nah ini tepuk tangan dong. Nah, fashionnya seperti ini. Ya bukan karena hujan, bukan karena banjir, saudara-saudara, tapi memang looknya seperti ini. Terima kasih Mas. Ya, Oke, selanjutnya terima kasih. Bapak Haryono selaku manajer PT Gistek Textile. Saya lihat displaynya tadi ini ya, menggambarkan sustainable. Kira-kira perusahaan Bapak sudah menjalankan bisnis yang sustainable belum? Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya. Sebenarnya kali ini kan kali pertama untuk kita berkolaborasi join dengan Mufest ya. Sebelumnya mau introduction dulu Mas ya. Jadi tentang perusahaan kami ini Gistek, kita sudah berdiri dari tahun 1975 dan kami ini adalah perusahaan integrated di tekstil. Artinya adalah kita mulai dari benang. Kita produksi benang, kemudian produksi tenunnya. Jadi ini kain yang produksi kita adalah kain tenun. Kita weaving, kemudian setelah jadi kita celup ya atau dyeing, semuanya dikerjakan di kita. Dan kita sebagian besar itu adalah untuk ekspor ya. Dan dulu sampai sekarang sebagian besar untuk ekspor. Dan kita sekarang juga udah mulai untuk fokus untuk mengembangkan lokal juga, karena kita lihat perkembangan untuk market lokal fashionnya itu sangat luar biasa. Dan juga produk-produk kami ini untuk diekspor itu sudah terkenal Mas. Jadi sudah banyak diterima, kami juga udah banyak supply juga ke brand-brand yang terkenal di luar negeri. Dan karena produk-produk kami sudah diterima oleh mereka, dan kami yakin juga produk-produk kami akan bisa diterima juga untuk di lokal. Dan untuk produk-produk kami, teman-teman mungkin bisa lihat juga ada di art installation di sana, itu ada beberapa contoh dari produk kami. Dan kalau ingin lebih jelas lagi bisa mampir ke booth kami. Kami ada di main hall di M10 di sana. Dan juga tentang perusahaan kami juga, yang pertama tadi integrated, yang kedua adalah teknologi. Ya, kami mengadopsi teknologi-teknologi yang terbaru di bidang untuk tekstil ini. Jadi kita investasi untuk mesin-mesin yang terbaru, teknologi yang terbaru untuk menghasilkan produk-produk yang bagus. Kemudian selain itu sustainability, itu sebetulnya sudah kami lakukan dari dulu.
ya tentang wastewater treatment. Jadi kan untuk diproduksi untuk kain itu sangat memerlukan wastewater treatment. Jadi air itu harus dikelola lebih dulu. Nggak boleh air itu langsung dikeluarkan begitu saja, nggak boleh. Kami mempunyai peralatan fasilitas ini sangat lengkap, ya, karena kami sangat peduli dengan lingkungan, ya. Jadi sebenarnya itu sudah kami lakukan dari dulu, tapi terus kita improve, ya. Karena itu juga untuk buyer-buyer yang ekspor, terutama Eropa itu mereka sangat ketat sekali. Mereka sangat ketat dan kita bisa mengikuti itu semua dan hasilnya itu sangat bagus. Dan seperti tadi yang di video tadi kan ada gambar video ikan itu hubungannya apa sih? Nah ternyata ikan itu adalah untuk mengetes, ya. Jadi air setelah diproses itu airnya layak atau enggak. Nah cara ngetesnya itu adalah dengan ikan. Kalau ikannya masih hidup berarti airnya bagus. Kalau ikannya mati berarti ada something wrong. Gitu. Jadi ikannya dikorbanin, ya? Bukan dikorbanin, Mas. Dibiarkan di situ. Ternyata ikannya malah tambah subur, Mas. Oh, iya, gitu. Jadi makanya kita sangat concern dengan lingkungan. Dan kemudian terakhir tadi ada juga CSR juga. Kita juga peduli. Ya, jadi CSR kita cukup banyak sih sebetulnya. Salah satu adalah sekolah. Kita sudah mendirikan sekolah itu untuk penduduk masyarakat di sekitar pabrik kita gitu. Dan kemudian yang tentang produk kami mempunyai beberapa produk unggulan juga. Salah satunya adalah menggunakan benang spesial yang mengandung anti UV, ya, atau UV cut itu sangat bagus sekali. Nah nanti bisa mampir aja ke booth kita. Kemudian ada juga produk yang lainnya yang untuk kerudung, produk-produk yang lainnya polyester itu yang sangat cocok sekali. Nanti silakan bisa mampir aja ke tempat kami. Terima kasih Pak. Saya bisa jadi middleman ya, bisa jadi calo ya. Saya bisa jual seratnya ke Gistek ya. Oke, deal ya Bu. Pak ya. Selain terima kasih Pak Haryono. Selanjutnya adalah Bapak Bambang Sutrisno selaku General Manager Komunikasi Perusahaan PT Bank BNI Syariah. Selama ini yang Bapak telah bantu BNI Syariah ini dalam bidang pengembangan fashion muslim, contohnya apa sih Pak? Silakan. Begini Pak, pertama kata-katanya jangan dibantu. Menjadi mitra. Nah, cocok gitu Pak. Karena kalau paradigmanya bantu, seolah-olah kan kita memberikan Pak. Bukan saya loh Pak, yang moto Pak. Fotografernya kayaknya. Paradigmanya adalah kalau bank itu mitra Pak, apalagi bank syariah, itu pasti mitra yang baik. Kita sudah melakukan di industri halal secara lebih umum Pak. Industri halal itu sampai tahun ini kita sudah melakukan kerjasama kurang lebih nilainya 2,7 triliun Pak. Tapi untuk fashion memang belum terlalu banyak, baru sekitar 35 miliaran lah kita volume bisnis dengan fashion. Nah kenapa Bank Syariah masuk ke fashion? Kalau kita ngomong halal dengan Pak, halal itu pasti baik. Bagi orang muslim mungkin menganggapnya sesuai dengan tuntutan agama. Tapi bagi yang lain, kalau mencoba yang halal pasti baik. Nah, sementara namanya fashion itu pasti sesuatu yang up to date, sesuatu yang gaya. Nah, Bank Syariah itu pasti halal karena dijamin oleh Dewan Penasihat Syariah. Pasti gaya karena Bank Syariah itu modern Pak. Bank Syariah nggak kayak bayangannya bank yang nggak punya cabang, nggak bisa ATM dan lain sebagainya. Enggak Pak, kami bank yang cukup gaya, cukup modern, tapi ngurusnya Pak mulai dari kebutuhan di dunia sampai di akhirat. Bank yang masih bisa memberikan produk. Servisnya panjang banget ya Pak. Betul Pak, servisnya unlimited Pak. Sampai tandanya itu ini yang tidak terbatas. Bayangkan tidak terbatas apa produknya? Wakaf Pak. Kami satu-satunya bank syariah yang bisa memberikan wakaf. Wakafnya keren Pak, wakafnya cuma pakai apps. Bapak Ibu sekalian buka wakaf hasanah, apps-nya ada di Android, bisa berwakaf. 100.000 saya terima. 1 miliar apalagi Pak, saya doain Pak. Gitu. Jadi khusus untuk event Mofest ini, kami ada beberapa program, pasti diskon lah Pak ya, ujung-ujungnya diskon. Karena Bank Syariah ini kan mulai dari hulu ke hilir, dari fashion ini kami ada. Mulai dari pengusaha yang membutuhkan modal, ayo bekerja sama. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau belanja, tapi gajiannya nanti masih tanggal 1, bisa gesek dulu. Dan seluruh program itu Bapak Ibu sekalian silahkan kunjungi booth kami untuk detailnya, apa aja diskonnya, berapa, monggo silahkan kunjungi booth kami di BNI Syariah. Gitu Pak. Monggo. Tepuk tangan untuk Bapak-Bapak Ibu ini. Ada satu lagi ya. Kesabaran Bapak Ibu sekalian, sama panitia tadi yang pesan saya 3 menit. Ibu Dewi Siti Rohmah selaku PR Evemos. Saya itu pengen tahu, ini perusahaan Ibu ini perusahaan apa sih?
Silakan. Terima kasih Mas Dona. Ya. Evermos itu kalau yang lain kan berdirinya dari tahun berapa gitu ya, 1975 dan lain-lain. Kalau Evermos tuh tahun ini baru berusia 1 tahun. Sudah bisa join Mufes ya? Sudah bisa join. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Evermos ini platform media yang bisa kita temukan di website dan saat ini sudah tersedia di Play Store. Jadi kami itu apps yang cita-citanya adalah ingin menjadi one stop shopping untuk memenuhi kebutuhan Muslim. Gitu. Evermos itu singkatannya dari Everyday Need for Every Muslim. Gitu. Awalnya kita itu memang fokusnya di produk fashion. Nah terus dalam 1 tahun ini berkembang menjadi multi produk. Jadi nggak hanya fashion aja, ada juga makanan, ada juga minuman, perlengkapan ibadah dan lain-lain gitu. Bedanya dengan marketplace lain, gitu, Evermos ini sebenarnya adalah sebuah social commerce. Social commerce itu apa? Jadi kami itu merekrut reseller, Mas Dona. Saat ini angka resellernya sudah mencapai 30.000. Resellernya bukannya produk fashion aja, tapi yang enggak ya, multi produk, semua produk. Oke. Iya, itu sih. Itu aja. Itu aja. Waduh, sekarang lebih banyak ya feature-feature yang aneh-aneh tanda kutip yang baru kita dengar gitu, bahwa mungkin 5 tahun 10 tahun yang lalu belum kita dengar. Terima kasih ibu-ibu bapak-bapak sekalian, jangan pergi dulu ya, karena arahan dari panitia jangan pergi dulu ya. Ibu bapak ini akan saya sandra di atas panggung sini. Selanjutnya terima kasih atas perhatian Anda sekalian, mohon maaf lahir batin jika saya salah-salah kata, salah-salah sikap, bahwa setelah ini tugas saya serahkan kepada yang terhormat MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.